Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, insya Allah ya, peserta tes PPPK tahun 2021 atau CPNS 2021 yang saya hormati. Alhamdulillah kesempatan hari ini. Nggak ada suaranya. Oke. Kok mungkin speakernya Mbak Imas ya. Kalau yang lainnya bisa kedengeran ya suara saya ya. Aman, Mas. Bisa, Pak. Aman ya? Bisa. Mendengar, Pak. Bisa, Pak. Bagus ke kamu. Oke. Baik. Berarti mungkin Mbak Imas coba cari alat lain, Mbak, device lain, Mbak, mungkin HP lain, Mbak. Mungkin speakernya bermasalah di HP-nya ya. Oke, atau laptop lain. Begitu ya. Baik. Walah. Baik, oke Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah hari ini sudah bergabung 57 orang. Nah, hari ini sudah dengar Mbak Imas suara saya? Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, mungkin kurang keras seperti ya. Oke. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tryout TBS kemarin ya. Kemarin memang kita merancang soal tryout P3K dengan jumlah 150 soal. Tetapi itu pun sebenarnya baru prediksi ya, karena sebenarnya kita masih belum tahu jumlah soal tryoutnya berapa. Karena seperti yang telah saya ungkapkan kemarin, dimungkinkan jumlah soal tryout P3K ini tes ujian P3K ini antara 150 sampai 200 soal. Jadi kita tidak tahu di yang mana. Tapi minimal 150 ya. Itu minimal. Maka kemarin kita ambil yang level minimal. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai seperti biasa ya, kita buka dulu dengan berdoa. Nah, berdoa saya persilahkan menurut agama kita masing-masing. Silakan. Ya, cukup. Baik Bapak Ibu, yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung ya. Bila berkenan silahkan di-on-kan videonya ya, tetapi di-mute suaranya ya, supaya tidak terdengar banyak suara double. Nah, hari ini kita akan membahas tryout kemarin TBS ya. Saya sudah siapkan pembahasannya. Nah, akan segera mulai kita bahas sekarang ya. Oke. Screen saya kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Aman ya, kelihatan ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Nah, hari ini kita akan membahas tryout P3K. Saya ingin sampaikan ya, untuk P3K ini sebenarnya materi TBS. Bentar. Oke. Jadi kalau kita bicara materi TBS itu kepanjangannya adalah tes bakat skolastik ya. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan yang namanya TIO ya, tes intelijensi umum. Tidak jauh beda yang namanya TPA, tes potensi akademik, begitu. Jadi ini adalah sebenarnya hal-hal yang kurang lebih sama. Nah, perbedaannya adalah dimungkinkan ini di tujuan, sehingga nanti level soal mungkin agak sedikit berbeda. Kemudian jumlah soal pasti berbeda, begitu. Sehingga memang perlu strategi khusus ya untuk mengerjakan ini. Nah, ini sekedar dugaan ya. Dugaan saya, bobot soal TBS itu lebih rendah daripada TIU. Jadi, sekali lagi kalau kita bicara bobot soal TBS nanti saya perkirakan lebih rendah daripada TIU. Nah, kenapa saya perkirakan lebih rendah? Karena begini, TIU ini kan merupakan ujian yang identik dengan CPNS, betul ya? Jadi diikuti oleh yang usianya di bawah 35 tahun, begitu. Nah, TBS ini spesifik ya ke guru ya, P3K. Dan ini saya yakin yang ikut yang mungkin 70% usianya 35 sampai 60 tahun gitu.
Nah, sehingga karena umurnya rata-rata mungkin sudah umur-umur yang matang ya, dewasa, bahkan boleh dikatakan beberapa sudah kondisi sepuh atau tua, maka saya meyakini bobot soal TBS ini akan lebih rendah daripada TIU. Begitu Bapak Ibu ya. Oke. Di situ yang ingin saya sampaikan. Sebentar ya, saya mau lihat tadi saya bicarakan ini reaksinya bagaimana. Oke, Bapak Ibu, apakah sepakat dengan yang tadi saya sampaikan? Bobot soal TBS lebih rendah daripada TIU? Silakan yang sepakat. Silakan chat di kolom komentar ya, biar kita press dulu. Silakan yang sepakat. Kalau yang sepakat ya, dia tidak sepakat. Yang tidak tahu, saya bingung Pak. Ya nggak apa-apa, bingung ya. Silakan, biar kita sambil ini ya. Apakah sepakat kurang lebih bobot soal TBS itu lebih rendah daripada TIU? Alasan saya karena umurnya beda ya. Ya orang kalau habis lulus kuliah ya beda ya, masih fresh semua ya, ujian masih kuat lah ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang mungkin umurnya sudah 50 tahun yang sudah gendong cucu ini kan beda ya, mau belajar aja butuh perjuangan yang sangat ekstra ya. Oke. Oke, baik. Baik, sepakat ya. Oke. Baik. Baik, terima kasih. Ada yang bingung tapi sebagian besar sepakat. Oh ya. Oh ya. Oke, baik. Ini ada Mas dari Bu Ani ya, PGRI Jateng ya. Oh, tadi sudah ada yang nge-share soal ke saya ya. Itu soalnya ada yang salah Bu Ani. Ada soal yang salah tadi gitu, tapi sebenarnya kalau dikatakan susah sih sebenarnya nggak susah ya, cukup mudah ya. Mungkin hanya karena grogi aja belum pernah tes ya di PGRI Jateng sehingga jadi masalah, tapi sebenarnya mudah kok ya, tenang aja Bu, mudah, percaya sama saya, untuk mudah ya. Begitu untuk TBS-nya mudah ya. Oke. Baik, oke, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Oke, saya lanjutkan. Baik, kembali ke tadi. Jadi saya punya dua alasan ya. Saya punya dua alasan kenapa kok TBS ini akan lebih mudah daripada TIU. Alasan yang pertama adalah karena umur, ya, umur. Yang kedua adalah formasi. Jadi ini kita bicara dulu ya, bagaimana kita menganalisis ujian. Oke, jadi ini kita bicara dari segi pertama itu umur. Oke. Bicara dari segi apa tadi? Jumlah formasi. Oke. Ini alasan saya, ada dua, umur dan formasi. Oke. Nah, formasi ini berbeda ya. Kalau di TIU, kita bicara TIU itu kan CPNS ya. Nah, CPNS itu kemungkinan tahun ini formasinya itu plus minus 300.000 ya. Plus minus ya, kita belum tahu, tapi kurang lebih 300.000. Tapi itu pun terbagi ya, terbagi di semua formasi. Semua formasi ini adalah ya, ada yang nakes, ada yang Departemen Kementerian Hukum dan HAM, ada Departemen Agama, pokoknya semua formasi lah ya. Itu 300.000 dan dibagi di seluruh Indonesia. Kira-kira begitu. Nah, beda dengan P3K ya. PPPK ya. PPTK ini untuk guru ya. Hanya guru tahun ini. Nah, ini formasinya sebesar 1 juta. Nah, beda ya. Ini hanya guru dan 1 juta gitu. Nah, sehingga karena hanya guru 1 juta, saya meyakini bahwa ini yang dicari nanti bukan bukan kemudian, tapi standar. Kira-kira begitu. Jadi umur dan formasi. Sehingga Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu harus yakin ya, bahwa tes bakat skolastik ini insya Allah sesuatu yang ya, asal apa kita mau belajar atau dipelajari. Kalau tidak mau belajar jadi hal yang susah. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Baik. Oke, saya hapus, saya clear.
Nah, saya lanjutkan. Nah, oke. Nah, di dalam tes TBS atau tes bakat skolastik itu ada 3 komponen ya yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi TBS itu ada 3 komponen ya, komponen utama. Yang pertama adalah verbal, ya. Yang kedua adalah penalaran. Yang ketiga adalah numerikal. udah. Oke. Mbak Dina tolong dibantu ya untuk di mute. Oke. Nah, verbal ini sesuatu yang menyangkut kemampuan berbahasa ya. Ini kemampuan berbahasa. Bahasa. Nah, berbahasa ini nanti diwujudkan dengan soal-soal, ada sinonim, ada antonim, ya, ada analogi, ada nanti menyimpulkan wacana, mencari judul dan sebagainya. Nah, kalau ini penalaran ini kemampuan kita dalam berlogika. Logika ya, atau kalau orang matematik menyatakan mencari yang namanya konklusi ya. Konklusi itu adalah kesimpulan. Jadi mencari konklusinya apa, kesimpulannya apa. Nah, kalau numerik ini berhubungan dengan berhitung ya, berhitung dasar. Berhitung. Sehingga karena ini lebih ke berhitung, sehingga ini biasanya ya, ini hanya materi-materi SD saja. Saya perkirakan hanya di SD. Kalau yang nanti TIU itu dimungkinkan numeriknya masih di SMP atau bahkan naik-naik dikit SMA, itu mungkin masih bisa ya, yang level HOTS. Tapi kalau numeriknya TBS, saya perkirakan ya, untuk TBS P3K ini kemungkinan masih di SD kok ya, di SD. Sehingga Bapak Ibu yang misalnya ya di sini ada guru agama, guru bahasa Inggris, atau guru olahraga, guru seni musik ya, yang barangkali tidak pernah belajar hitung-hitungan dulu ketika kuliah, jangan khawatir ya, ini hitung-hitungannya hanya hitungan standar saja kok. Ini hitung-hitungan materi anak SD yang kita bisa belajar ulang ya, dulu kita SD-nya seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah, ini 3 bagian yang besar dalam TPS P3K. Nah, kemarin ini kita prediksikan ya, jumlah soalnya 40 ya. Kita membuat prediksi ini 40 soal. Kalau ini 40 soal ya anggap saja ini terbagi secara proporsional, berarti perbagian mungkin sekitar 12 ya sampai 15 soal. Jadi ini perbagian nanti akan punya proporsi sekitar 12 sampai 15 soal. Artinya verbal itu sekitar 12 sampai 15 soal, penalaran sekitar 12 sampai 15 soal, dan numerik ini sekitar 12 sampai 15 soal. Kira-kira seperti itu. Oke, begitu Bapak Ibu, itu penjelasan awal untuk materi TBS, sehingga ini akan kita pelajari di sore hari ini. Baik, saya clear. Sudah ditulis? Kalau sudah ditulis, saya clear ya. Sudah, Pak. Oke. Baik. Nah, sekarang di sini, ini kalau ada sama dengan, ini adalah soal yang berkaitan dengan sinonim ya. Ini namanya soal sinonim. Nah, sinonim ini padanan kata ya, mencari kata yang setara atau sama makna. Nah, kalau ketemu dengan soal seperti ini ya, kesimpulannya begini, ini satu-satunya hukum yang berlaku ini hanyalah KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, nggak ada cara lain. Lihat KBBI ya. Sama yang kedua nanti harus banyak latihan ya, lihat kamus sinonim ya. Ya, di mana kita dapat kamus sinonim? Saya pikir di internet banyak, di Google ada. Nanti Bapak Ibu kalau nanti bergabung di Bimbel Putra Bangsa, kita juga punya rangkuman ya, kamus sinonim. Nanti ada di sistem teraut kita. Nah, nanti bisa sambil dibaca-baca ulang. Jadi intinya ini nggak ada yang bisa kita pelajari ya. Selain ini kita harus sering baca.
ya, dan sering latihan soal. Gitu. Jadi kalau saya diminta bahasnya gimana, ya udah lihat KBBI aja. Ambiguitas itu bermakna ganda gitu. Seperti itu. Gitu ya, dan seterusnya. Begitu, ini tips bagaimana kita belajar sinonim. Oke, sudah saya clear ya. Saya clear. Kemudian soal berikutnya, nomor 2. Evokasi, ya, itu menggugah rasa, ya. Ya KBBI aja ya. Saya juga nggak tahu ya, ini KBBI aja kalau mau pasti ya. Kemudian makro, nah kalau dia seperti ini, ada tanda X, ini artinya oke. Ini kita mencari namanya antonim ya. Kita mencari namanya antonim atau lawan kata. Oke, ya sudah ya. Berarti caranya kita cari dulu. Kalau makro pasti dengan mikro ya, ini gampang sekali. Makro itu skala yang besar ya, mikro itu skala yang kecil ya, kira-kira begitu. Oke, gitu aja. Langsung aja. Estimasi itu memperkirakan ya. Kalau memperkirakan itu lawannya berarti pasti ya. Oke. Lucu, tertawa ya. Nah, ini namanya soal analogi ya. Ini masih termasuk bagian verbal. Jadi bagian verbal itu ada sinonim ya. Verbal itu biasanya ya satu sinonim, 2 antonim ya. Ini tadi sudah diwujudkan di soal nomor 1 dan 2. Ini soal nomor 3 dan 4 ya. Analogi ya. Analogi. Ada suatu, Mbak Diana dibantu Mbak di mute. Ada suatu pasangan kata ya, kita diminta mengetahui apa relasinya. Ini kita betulnya relationship ya, hubungan. Relasinya seperti apa? Nah, kalau seperti ini kan lucu, tertawa. Ini kan lucu itu sebab akibatnya tertawa. Jadi ini namanya hubungan kalau dalam bahasa Indonesia ya, sama masih ingat dulu, namanya hubungan kausalitas ya. Apa itu kausalitas? Sebab akibat ya, sebab akibat. Gitu. Jadi kita harus mencari ya sebab sama akibat. Cantik misalnya, sebab akibatnya terpesona, misalnya begitu. Ya. Oke, ini nanti kita wujudkan di nomor 5 dan 6. Ini soal tentang analogi. Begitu ya. Oke. Lanjut. Saya clear. Lokomotif kereta api, ya. Lokomotif itu benda ya yang menggerakkan kereta api, ya. Nanti kita mencari suatu benda yang menggerakkan kendaraan ya. Ya misalnya kuda menggerakkan andong, begitu. Begitu ya. Oke, itu yang ketiga, analogi. Nah, kemudian berikutnya, nah ini termasuk juga bagian dari verbal ya. Ini tentang melihat, ini namanya isi wacana. Jadi di sini kita melihat isi paragraf. Ditanyakan isi ya, isi. Ya sudah ya, tinggal dibaca saja ya. Nah, ini kira-kira jawabannya C, gitu ya. Saya kira ini tidak terlalu masalah ini ya, biasa aja. Oke, berikutnya. Oke, sorry. Nah, nomor 8, kesamaan informasi. Ya, sudah ya, tinggal dibaca saja ini ya. Gitu. Nah, 9 ini namanya aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan, ya. Jadi kita kalau di sini kan ini masalah susunan ya, tentang penggunaan jeda. Ya, kalau ini nanti jawabannya C ya. Kalau nomor 10 ini penulisan singkatan dan akronimnya yang sesuai EYD. Jadi ini kita mencari yang EYD, begitu. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sehingga kalau saya boleh simpulkan ya,
Ini di bagian verbal ini yang merupakan bagian dari TBS. Di sini di soal tryout ini ya, saya susun berdasarkan satu. Ini sinonim. Tadi saya keluarkan ya nomor 1 dan nomor 2. Yang kedua adalah antonim, lawan kata ya. Tadi di nomor 3 dan nomor 4. Yang ketiga adalah tadi analogi. Ya. Jadi saya keluarkan di nomor 5 dan 6. Ya, yang keempat ini ada tadi tentang teori wacana ya. Tadi saya tanyakan tentang isi. Jadi nomor 7 dan nomor 8. Dan yang ke bagian yang kelima namanya aspek kebahasaan. Aspek kebahasaannya, kebahasaan. Ini di nomor 9 dan 10. Oke. Nah, ini 5 hal ya, 5 subbab yang keluar dalam verbal. Jadi babnya itu namanya bab verbal. Subbabnya adalah ada subbab sinonim, subbab antonim, subanalogi, ada subbab wacana, dan ada subbab aspek kebahasaan. Oke, kira-kira itu. Dan saya pikir nanti di TIU juga akan sama ya, kurang lebih seperti ini ya. Yang namanya verbal intinya ini. Mengenai komposisi soal berapa banyak, ya itu tergantung pembuat soal ya, bisa menyesuaikan. Tapi yang jelas komposisi verbal kira-kira seperti ini. Ini rangkumannya verbal ya, intinya kita hanya belajar 5 hal saja, begitu. Oke, sudah ditulis Bapak Ibu? Sudah ya? Baik. Oke, baik. Bagian pertama Bapak Ibu bisa dipahami? Jadi materi TBS itu bagian pertama namanya verbal. Verbal itu terdiri atas 5 subbab. Nanti TIU juga sama, ya. Kurang lebih babnya seperti itu, ya. Begitu ya. Oke. Bapak Ibu, silakan tulis di kolom chat. Kalau materi verbal ini sudah jelas, tolong katakan jelas ya. Misalnya verbal sudah jelas gitu. Silakan ya. Kalau belum jelas, silakan bilang belum jelas ya. Supaya kalau benar semua mungkin belum tentu benar semua ya, tapi yang penting paham konstruksi soalnya. Kalau sudah jelas, kata sudah jelas, kalau belum. Biar saya tahu siapa yang sudah jelas, siapa yang belum. Silakan. Oke, bagus. Bagus, silakan saya tunggu. 87 orang yang masuk sore hari ini. Oke, betul ya? Betul latihan memang. Oke. Oke. Baik. Oke, bagus. Terima kasih Bapak Ibu. Baik. Oke ya. Nah, sehingga begini. Tadi kenapa saya tanya? Saya ingin memastikan ini kan 100% jelas ya. Nanti kebutuhannya adalah harus banyak latihan. Sinonim, antonim itu banyak latihan ya. Karena memang kosakata dalam bahasa Indonesia itu mungkin ribuan ya, mungkin ratusan ribu. Saya nggak tahu juga. Dan kita nggak tahu mana yang akan keluar dari ratusan ribu kata itu. Kalau analogi itu gampang ya, itu sebenarnya ada rumusnya, ya, ada rumusnya, ada beberapa analogi. Kita kalau tahu rumusnya, tinggal kita banyak latihan. Nanti Bapak Ibu ini kan ada yang ekstern ya. Nanti kalau bergabung di beberapa bangsa, nanti kita berikan nanti beberapa rumus analogi. Kalau untuk aspek kebahasaannya itu kan sebenarnya luas sekali ya. Saya tidak menyarankan untuk belajar. Kalau mau belajar silakan. Karena itu paling keluar 2 soal ya. Nah itu latihan saja ya. Latihan saja. Saya pikir ya kita kan hidup sehari-hari ya paling nanti tentang aspek surat, EYD paling cuma seperti itu ya. Hal-hal yang dibutuhkan oleh semua guru. Bukan hal yang susah banget kok ya. Saya pikir seperti itu. Kalau untuk wacana saya yakin bisa ya. Untuk nyari ide pokok, isi, kalimat utama itu saya yakin tidak masalah. Jadi kesemuanya begini.
Kalau Bapak Ibu menyatakan verbal sudah jelas, saya berharap ya besok lagi kalau tryout harus benar minimal 80% untuk verbal minimal ya. Artinya kalau keluar 10 soal ya harus benar minimal 8. Hanya boleh salah 2 minimal ya. Minimal benar 8. Benar 9 boleh, apalagi benar 10 ya, itu bagus. Oke, baik ya. Saya lanjutkan ke materi berikutnya. Verbal oke, berarti saya tutup clear. Lanjut. Oke. Nah, ini tentang deret angka ya. Deret angka ini ya gampang juga ya. Ini sebenarnya ada polanya ya. Ada polanya, ada pola loncat 1, ada pola loncat 2 ya. Ada pola biasa, tak biasa. Ini Bapak Ibu, ini sebenarnya ada 2 pola ya. 2 pola. Bapak Ibu lihat ya. Lihat yang pola pertama itu yang di sini ya. Angka 5. Oke. Ini ada titik-titik. Ada 5. Ada 7, ada 9 ya. Lihat. Ini berarti kan tambah 2 ya, berarti ini 3 ya. Saya pikir gampang sekali. Gitu. Kemudian berikutnya. Oke. Oke, ini pola ini ya. Ini namanya pola 2 operasi bilangan ya. Jadi 1 3 7 15 ya. Ini misalnya kali 2 tambah 1 ya. Gitu. Nah, ini sama ya. Kali 2 tambah 1 ya. Nilainya 31. Kemudian kali 2 tambah 1 ya. Nah, ini nilainya berarti 63. Gitu. Nah, dari mana kali 2 tambah 1 ya? Itu namanya ilham. Artinya apa ya? Suatu ini ya, sesuatu intuisi ya, kalau saya katakan ilham atau intuisi. Nah, itu ilham itu tidak bisa ketemu otomatis ya, perlu proses latihan. Saya klaim gitu, jadi jawabannya itu ya. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau nomor 13, nah ini juga pola loncat 1 saja ya. Oke, lihat yang di sini ya. Lihat pose yang di sini. 12 ya. 14, 18. Tambah 2 tambah 4. Sebenarnya masih ada 2 kemungkinan yang bisa 6 atau 8. Tapi kalau tambah 6 nggak ada, berarti tambah 8. Ini jumlahnya ini dikali 2. Dikali 2 ya jumlahnya. Nah, ini kalau dulu saya katakan ini namanya pola tingkat 2. Pola tingkat 2. Ya. Ini kali 2. Ini kali 2. Nah, Bapak Ibu yang kemarin siswa Bimbel Putra Bangsa SKD Platinum dan P3K sudah saya ajarkan ya pola tingkat 2, silahkan diulang lagi gitu. Ini modelnya seperti itu, tambah sama kali gitu ya. Oke, begitu. Nah, lanjut. Nah, seperti ini nomor 14 misalnya. Nomor 14 kalau kita lihat bagaimana polanya ini ya? Oke. Pola loncat 1 ya. Definisi loncat 1 itu berarti pasti ada 2 pola bilangan ya. Yaitu polanya dikali 3. Nah, ini ya. Lihat. Lihat ya loncat 1 di sini. Lihat yang ini ya. 26 18 ya. 26 18. Nah, ini berarti dikali 3. Nah, dengan cara yang sama
Yang satunya juga dikali 3 ya. 3, 9, 27. Ini kali 3 juga 81 ya. Oke. Jadi kalau ingat ya, kalau kita punya pola loncat 1, itu definisinya ini ada dua pola bilangan. Pola bilangan yang berbeda. Yang berbeda ya. Ada dua pola bilangan yang berbeda. Yang ini disatukan ya, disatukan dalam suatu barisan, sehingga kita merasa kesulitan ya kalau kita tidak tahu ya bagaimana masing-masing pola itu. Kira-kira begitu pola loncat 1. Oke, saya clear. Saya lanjutkan. Nah, oke, ini namanya pola huruf ya. Kalau ada huruf itu tipsnya gampang ya. Jadi kalau ada pola huruf, ini tipsnya namanya pola huruf ya. Ini tips ya, tips dari saya, tipsnya. Tulis saja huruf yang ada. Tulis huruf yang ada. Saran saya ini per 5 huruf. Per 5 huruf. Oke, jadi misalnya seperti ini ya, per 5 huruf. Oke, begitu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Pasti yang terakhir itu kelebihan, karena jumlah huruf 26. Nah, kalau kita lihat di sini, lihat ya, B, D, G, K. Ya, itu jangan dihafalkan ya, susah ya, ditulis aja. B, huruf kedua, huruf keempat, kemudian lanjut G, K. Lihat ini, B ke D itu selang 1 huruf dilewati, D ke F itu 2 huruf, ya, D ke G, G ke K itu 3 huruf,